Namanya pasti udah nggak asing lagi di telinga kita, ya kan? Bahkan mungkin kita pernah mendarat di bandara yang memakai namanya. Tapi siapa sih sebenarnya Halim Perdana Kusuma? Yuk kita bedah ceritanya. Buat yang sering bolak-balik naik pesawat dari atau ke Jakarta, nama ini pasti familiar banget. Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir siapa sebetulnya sosok di balik nama besar itu? Percaya deh, kisahnya itu epic banget, membentang dari Madura sampai ke langit Eropa yang lagi perang. Oke, kita mulai dari awal. Oke, kita mulai perjalanannya. Dan ini startnya aja udah nggak biasa. Dari sebuah pulau kecil di Indonesia sampai bisa terbang di atas langit Eropa yang waktu itu lagi porak-poranda karena perang. Nah, ini dia orangnya. Abdul Halim Perdana Kusuma, lahir tanggal 18 November 1922 di Sampang, Madura. Awalnya, dia itu menempuh pendidikan buat jadi pamung praja. Ya, semacam PNS gitu deh. Jalan hidup yang kelihatannya aman dan terjamin. Tapi, takdir punya rencana lain buat dia. Dan takdir ini membawanya ke jalan yang jauh berbeda. Setelah masuk Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Perang Dunia Kedua meletus dan mengubah segalanya. Dia akhirnya bergabung dengan Angkatan Udara Kanada, Royal Canadian Air Force, terus lanjut bertugas di Royal Air Force Inggris. Dan yang paling gila, dia berhasil mencapai pangkat Wing Commander. Keren banget kan? 44. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah jumlah misi pengeboman yang dia jalani di atas langit Eropa yang super bahaya. Dia nerbangin pesawat-pesawat pengebom raksasa kayak Lancaster dan Liberator. Biar kebayang ya, ini artinya dia bukan pilot biasa. Dia adalah seorang veteran elit dari perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Nah, disinilah ceritanya masuk ke babak yang paling menentukan. Perang dunia selesai, dan seorang pahlawan perang yang berpengalaman ini harus menghadapi satu pilihan yang bakal mendefinisikan seluruh hidup dan warisannya. Dia pulang ke tanah air. Tapi Indonesia yang dia temui udah beda banget sama Hindia Belanda yang dia tinggalin dulu. Ini adalah sebuah bangsa yang baru lahir, yang lagi berjuang mati-matian buat mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda. Dan di sini dia dihadapkan pada pilihan yang, wah, berat banget. Di satu sisi, ada tawaran dari Angkatan Laut Belanda. Udah mapan, senjatanya lengkap, organisasinya jelas. Di sisi lain, ada panggilan dari Angkatan Udara Republik Indonesia yang baru aja dibentuk, serba kekurangan, modal nekat, bisa dibilang masih seumur jagung. Ini pilihan antara kenyamanan di bawah penjajah atau berjuang demi tanah airnya sendiri. Dan pilihannya udah jelas, nggak pakai ragu. Dia memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, Cikal Bakal TNI. Dia menukar pengalamannya di Angkatan Udara paling canggih di dunia waktu itu demi berjuang untuk sebuah bangsa yang baru merdeka. Dia memilih Indonesia. Dan pengabdiannya inilah yang kemudian membawanya ke satu misi terakhir yang sangat krusial, sekaligus tragis. Sebuah penerbangan dengan pertaruhan yang sangat tinggi demi kemerdekaan bangsanya. Misinya jelas dan penting banget. Terbang ke Thailand pakai pesawat I4N RI-003 buat beli senjata yang sangat dibutuhkan para pejuang kemerdekaan. Penerbangan pulangnya itu bawa harapan besar dan tentu aja muatan yang sangat berharga. Tapi sayang, di tengah perjalanan mereka dihantam cuaca yang luar biasa buruk. Tragedi pun nggak bisa dihindari. Tanggal 14 Desember 1947, di tengah hutan lebat dekat Lumut, Perak yang waktu itu masih bagian dari Malaya, penerbangan itu berakhir. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Tragedi ini malah ninggalin misteri besar yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jasad kopilotnya, Iswa Juedi, itu nggak pernah ditemukan. Dan yang lebih bikin penasaran lagi, muatan senjata yang sangat vital itu hilang, lenyap tanpa jejak. Dan ini fakta yang paling bikin nyesek. 25. Coba bayangin, itulah usianya saat ia gugur. Seorang veteran perang dunia, seorang pahlawan bangsa yang hidupnya harus berakhir begitu cepat saat sedang mengabdi untuk negaranya. Hidupnya memang singkat, tapi pengorbanannya justru bikin namanya abadi. Warisannya akan terus hidup, selamanya. Setelah bertahun-tahun dimakamkan di Perak, Malaysia, jenazahnya akhirnya bisa dibawa pulang ke tanah air. Ia dimakamkan kembali dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan disinilah kita bisa lihat betapa besar penghormatan untuk beliau.
Secara anumerta, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan bukan cuma di bandara yang kita semua tahu, tapi juga di sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma. Namanya abadi di darat, laut, dan udara. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal ya. Kita semua tahu namanya, dan sekarang kita tahu kisahnya. Ini bikin kita mikir, apa sih yang bikin sebuah nama itu nggak akan pernah dilupakan? Apa karena jumlah misinya yang luar biasa? Atau pilihan sulit yang berani dia ambil? Ataukah pengorbanan tertingginya? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.